Para sahabat sekalian, saat ini saya bersama Pak Aris Hilman, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI. Kita coba akan ngobrol dengan Pak Aris mengenai perkembangan dunia penerbitan dan dunia perbukuan nasional. Pak Aris, selamat siang. Selamat siang, Pak. Gimana kabar? Terima kasih sudah bisa bergabung, Pak Aris. Iya, sama-sama ini. Terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Baik, alhamdulillah. Ya, cukup banyak kegiatan. Ya mulai sibuk lagi ya. Syukurlah, sibuk berarti kan sudah berjalan kembali ya. Baik, Pak Aris, ini banyak pertanyaannya selama pandemi ini. Kita hampir 2 tahun ini. Bagaimana perkembangan dunia penerbitan dan perbukuan kita nih selama pandemi ini? Ya, kalau sebenarnya dunia perbukuan di Indonesia seharusnya kita tarik 10 tahun sebelum pandemi sebenarnya. Iya. Jadi kemudian dampak pandeminya akan kelihatan begitu ya. Dalam catatan hasil riset IKAPI itu sebenarnya sudah terjadi penurunan jumlah penjualan buku ya sejak tahun 2010. Oke, bukan saat pandemi ini saja ya. Betul. Baik itu buku cetak maupun buku pandemi, buku lainnya, misalnya e-book. Nah, dengan titik terendah itu pada 2017. Kemudian terjadi peningkatan untuk buku cetak naik kembali, buku elektronik juga naik kembali 2018-2019. Tetapi begitu 2020 terjadi pandemi, buku cetak mengalami kemerosotan luar biasa sampai dengan 70% di penjualan, terutama yang saya maksud adalah penjualan di toko buku jaringan. Sementara untuk buku elektronik itu ada peningkatan, hanya nilainya tidak sebanding secara nominal dengan penjualan buku cetak. Jadi banyak penerbit mengalami kesulitan karena kondisi ini. Mereka mencoba beralih ke dunia digital dan mendapatkan tambahan pemasukan, tetapi belum cukup menutupi kehilangan. Ya, Pak, ini agak beda nampaknya ya dengan yang saya dengar di era pandemi di Malaysia, Singapura, justru buku naik. Apa betul itu Pak Aris di Malaysia sama Singapura? Kita bandingkan dengan negara tetangga. Kalau yang saya dapatkan data, karena kebetulan IKAPI adalah anggota dari ABPA, itu ASEAN Book Publishing Association, Book Publishers Association. Sebenarnya kalau Malaysia dengan Singapura mungkin sama dengan kita, tetapi kita mencatat kalau di Asia Tenggara itu yang naik adalah Vietnam. Kebetulan data mereka sahih karena kalau Vietnam itu ada kewajiban untuk penerbit melaporkan penjualan kepada pemerintah, dan mereka melaporkan bahwa penjualan buku pada saat pandemi ini 2 tahun terakhir ini mereka mengalami kenaikan. Sebenarnya kalau kenaikan yang real ada datanya itu justru di luar ASEAN, yaitu di Eropa dan di Amerika. Mereka benar-benar masyarakatnya begitu terjadi lockdown, mereka membeli buku. Sebagai di rumah tuh baca ya. Ya, jadi ada istilahnya coronavirus escapism. Orang-orang pelarian terhadap situasi corona ini adalah dengan lebih banyak membaca. Sehingga luar biasa kalau di negara-negara misalnya kemudian kita melihat bahwa ini ada kaitannya dengan indeks literasi. Karena kenaikan tertinggi misalnya ada di Finlandia sebagai negara nomor 1. Dalam hal indeks literasi. Itu yang paling besar kenaikannya adalah audiobook sampai 200%. Wow. Kenapa? Karena mereka sambil pandemi kemudian sering menghabiskan waktu dengan di kegiatan outdoor. Kemudian mereka membawa headset sambil mendengarkan buku. Itu 200% lebih pertumbuhannya di tahun 2020. E-booknya pun naik. Mereka naik 12%. E-booknya. Buku cetaknya naik juga 2%. Gitu. Di Amerika Serikat penjualan buku itu mencapai rekor penjualan secara nominalnya itu memecahkan rekor 2010.
Dari 2010 ini adalah yang terbaik. Oke. Rekor yang sama juga di Inggris. Inggris tumbuh 5,5% penjualan buku ketika pandemi. Nah, ini memang agak berbanding terbalik karena kalau di Indonesia begitu pandemi kita berhenti belanja buku mungkin ya. Karena Iya, kelihatannya begitu ya Pak Aris ya. Oke, namun bukan hanya kita saja ya, ini banyak negara Asia Tenggara lain juga ya, kecuali tadi dicatat Vietnam ya. Iya, betul. Oke, nah Pak Aris dengan situasi seperti ini ya, ternyata kan penurunan itu bukan hanya di masa pandemi ya, memang sudah terjadi 10 tahun ke belakang tadi dikatakan ya. Nah ini bagaimana antisipasi ya Pak Aris ya menghadapi kondisi penurunan minat baca buku ini? Apa dihadapkan tadi dengan masuknya ya buku-buku digital? Maksudnya kita mungkin welcome ya, bagus, senang dengan ada alternatif untuk membaca ya. Tapi tadi juga disampaikan kenaikan buku digital kita bahkan juga tidak terlalu besar ya Pak Aris. Bagaimana Pak Aris? Ya, betul. Kenaikannya sekarang pangsanya naik, tetapi nilai rupiahnya yang belum bisa besar ya, menutupi kehilangan dari penjualan buku cetak itu. Tetapi sebenarnya tantangan dunia perbukuan kita bukan dari proses shifting ke buku digitalnya, karena misalnya anggota IKAPI itu sebagian besar sudah melakukan transformasi ke dunia digital. Jadi tantangannya adalah pada habit digitalnya yang ternyata adalah di Indonesia. Kita kan negara yang dengan penduduk sangat besar dalam hal mengakses internet. Penduduk kita 274,9 juta pada tahun lalu. Sementara jumlah saluran internetnya lebih dari 100% malah. Ya, pengakses internet di Indonesia itu 345,3 juta atau 125,6%. Jadi sebenarnya kalau soal teknologi pengakses internetnya tidak ada persoalan, tetapi apa sih yang diakses? Nah itu kan persoalannya di situ. Kebetulan ternyata bukan buku, tidak termasuk bagian yang mendapatkan berkah dari akses internet ini, karena sebagian besar masyarakat Indonesia justru menghabiskan paket internetnya itu adalah terutama untuk nonton ya. Kita tahu video ya. Betul, streaming maupun juga vlog-vlog begitu. Yang itu rata-rata di atas 3 jam per hari, jadi cukup tinggi. Dan kalau kita melihat apa saja sih aplikasi yang populer pada saat pandemi, itu buku tidak termasuk dalam 10 besar dalam daily time spend on media begitu di internet itu. Nah ini memang tantangannya adalah masyarakat kita sudah digitalize begitu, tetapi itu bukan buku. Buku juga mendapatkan berkah. Cukup banyak aplikasi perbukuan dan kita menemukan peluang-peluang baru di samping disrupsi. Dan betul bahwa kita mengalami semacam turbulensi karena pandemi dan digitalisasi ini, tetapi juga masyarakat perbukuan Indonesia juga banyak yang menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dari dunia digital. Walaupun ada catatan tentang penerbit yang kesulitan, tetapi cukup banyak anggota IKAPI yang justru berhasil melakukan terobosan pada era digital ini. Begitu Pak Am. Jadi sisi optimismenya juga ada, optimistisnya juga ada gitu. Jadi di tengah tadi ya penurunan penerbitan buku dan rendahnya minat baca buku, sebenarnya optimisme masih ada ya dari tadi masyarakat kita ya yang memiliki akses ke internet sangat besar, dan kemudian ada porsi ya di dalam menelusuri dunia internet itu ya mungkin bahasanya kecipratan barangkali ya, tidak fokus sama sekali ya Pak. Karena ini kecipratan untuk membaca juga ya dengan tadi kreativitas dari beberapa penerbit yang sudah dilakukan. Nah, tapi Pak Aris ada juga nih kekhawatiran mengenai rendahnya literasi digital kita ya, akses ke internet tinggi, penguasaan HP tinggi, apalagi dengan kehadiran sosial media yang menjadi sekarang ini tidak orang tanpa sosial media. Nah, terkait literasi digital ini, bagaimana pendapat Pak Aris nih?
Kalau kita bicara literasi sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah dalam pengertian yang paling konvensional, literasi adalah ability to read ya. Jadi kemampuan untuk membaca dan menulis to read and write. Tetapi juga ada literasi saat ini yang berkembang adalah kompetensi atau pengetahuan, competence or knowledge in specified area, specific area. Gitu. Nah, sebenarnya kita tentu memerlukan literasi dalam pengertian kedua, tetapi basis literasi baca tulis itu harus tumbuh dulu. Dengan demikian, karena ini lebih fundamental, kemampuan baca dan tulis ini lebih fundamental untuk menentukan sosok orang ini akan seperti apa ketika nanti dia sudah memiliki kebutuhan untuk area yang spesifik yang kita sebut sebagai tadi kompetens literasi dalam pengertian kompetens bidang tertentu itu. Nah, misalnya bidang tertentu itu sekarang kita mengenal literasi digital, literasi finansial, literasi kesehatan, segala macam. Pengembangannya ya. Ya betul. Tetapi ability to read and write-nya itu juga harus bertumbuh dulu. Nah di situ sebenarnya peran buku untuk menentukan. Karena buku itu literasi dalam pengertian baca tulis itu sudah terbukti. Ada banyak hal positif dari membaca buku. Berdasarkan hasil survei, misalnya seorang anak yang membaca buku, yang terbiasa membaca buku, itu 3 kali lebih memiliki kemungkinan untuk berkontribusi sosial dibandingkan anak yang tidak membaca buku. Anak-anak yang suka membaca buku itu juga terbukti lebih banyak beramal dibandingkan anak-anak yang sebelumnya tidak membaca buku. Jadi kontribusi positifnya, baik itu personal, sosial maupun hal-hal lainnya, itu profesional dalam bidang profesi, itu juga lebih tinggi pada anak-anak yang tumbuh bersama buku. Jadi memang ini yang harus kita bangun duluan, literasi baca tulisnya, dan tumbuh ke literasi digitalnya, literasi finansialnya dan sebagainya begitu. Nah, Pak Aris, ini mungkin terakhir ya, mengingat tadi pentingnya literasi baca tulis. Jadi peran buku itu penting ya untuk menumbuhkan tadi aspek sangat positif buat perkembangan anak-anak ya, atau bahkan perkembangan masyarakat melalui buku. Nah, ini kira-kira apa yang disarankan ya untuk meningkatkan literasi baca tulis kita yang nanti akan nyambung juga ke literasi-literasi yang lain termasuk literasi digital? Ada indeks yang menyatakan, yang paling populer adalah indeks literasi dari Connecticut State University. Hanya saja di situ sebenarnya menjadi tampak bahwa mungkin bukan sekedar minat baca literasi itu, lemahnya bukan karena minat baca, tetapi juga akses terhadap bahan bacaan. Misalnya pada saat pandemi, walaupun terjadi penurunan jumlah penjualan buku, tetapi pengakses perpustakaan digital itu justru naik. Itu kabar baik ya. Jadi pembelian buku tidak meningkat ya, tapi akses untuk kebacaan naik. Ya betul. Jadi ada persoalan juga di situ bahwa barangkali minat bacanya ada, tetapi daya belinya yang tidak memadai. Itu juga yang menjadi persoalan di kita karena akses terhadap perpustakaan tidak terlalu bagus. Itu yang membuat indeks kita juga agak anjlok. Misalnya begini. Ada dari katakanlah 100% sekolah dasar, itu ketersediaan perpustakaannya itu hanya 60%-an. 61 sampai 60%. Dan itu pun yang layak itu hanya 19%. Di tingkat SMP ada dan SMA itu ketersediaan perpustakaan ada sampai 67%, tetapi tingkat kelayakannya hanya 22% dan 33%. Jadi ada persoalan akses terhadap bahan bacaan. Nah tadi ketika kemudian masyarakat walaupun dikatakan literasi rendah, tetapi begitu ada akses terhadap bahan bacaan berupa buku digital di perpustakaan misalnya, itu ternyata membuktikan mereka ternyata mengakses bahan bacaan itu. Demikian juga dengan penjualan buku secara daring, itu kan mengalami kenaikan. Jadi sekarang 76,4% anggota IKP sudah berjualan di marketplace, baik itu marketplace yang umum maupun juga mereka punya e-store sendiri, toko buku elektronik sendiri, dan mereka bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Tapi ada satu hal bahwa marketplace sekarang juga menjadi ada penumpang gelap di situ bernama para pembajak. Jadi para penjual itu ya kasus lama ya.
berhasil mereka memasuki dunia digital ini dan memenuhi harapan masyarakat yang barangkali kurang tercerahkan dengan membeli buku bajakan yang harganya cuma 1/4 dari buku orisinal begitu. Nah, artinya tetap sebenarnya kalau kita bisa simpulkan minat bacanya ada, tetapi mereka masih sangat berhitung soal harga begitu ya. Oke. Makanya jadi, buku bajakan menjadi ada besar juga di Indonesia. Iya, tengah masalah harga itu buku bajakan yang muncul jadi tawaran alternatif ya. Betul. Ini masalah lama Pak Aris ya, masalah buku bajakan ini. Dan sampai saat ini berperang terus. Ya, mereka ini kan mendapatkan peluang dari transformasi teknologi. Ya, mereka berhasil memanfaatkan itu dan tentu saja kita berharap bahwa masyarakat juga paham membeli buku bajakan pada ujungnya akan merugikan dunia perbukuan termasuk mereka sendiri begitu. Oke, Pak Aris, terima kasih nih atas obrolannya. Iya, Pak Aam, sama-sama. Perbukuan kita meskipun tadi kita menghadapi masa turbulensi, saya senang ada banyak harapan ya, dan kemudian inovasi juga dilakukan oleh beberapa penerbit. Terima kasih ya, Pak Aris. Kebetulan barusan ada diskusi Outlook perbukuan 2022 dan masyarakat perbukuan Indonesia optimistis bisa melalui situasi pandemi ini maupun disrupsi teknologi lebih baik dengan baik dan bisa memanfaatkan peluang-peluang baru dari situasi yang berkembang saat ini. Demikian Pak. Saya kira itu yang kita harapkan ya, tetap optimis karena selalu ada harapan. Dan tantangannya adalah kreativitas dan inovasi dari para pelaku perbukuan itu sendiri. Betul. Terima kasih Pak Aris nih. Sekali lagi, baik. Sampai ketemu. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.